Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaran Nanda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait tahap-tahap pembangunan menurut W.W. Rostow. Ya, dimana W.W. Rostow ini biasa disebut dengan 5 tahapannya the state of economic growth. Oke, yang pertama itu ada traditional society, yang kedua ada prekondisi for take off, yang ketiga ada the take off, yang keempat ada the drive to maturity, dan yang kelima the age of high mass consumption. Oke, yang dimana 5 tahap pembangunan ini menurut W.W. Rostow, yang pertama tahap traditional society. Seperti yang kita ketahui bersama, yang tradisional. Nah, kata tradisional ini kan berarti masyarakatnya masih percaya pada hal-hal zaman dahulu, pada percaya pada hal-hal yang mistis gitu. Nah, untuk dari segi produksinya itu masih terbatas. Terus pada tahap tradisional ini ada ekonomi sebagai mata pencahariannya. Terus ada lagi yang namanya hasil-hasil dari pertanian, hasil-hasil dari produksi itu digunakan hanya untuk keluarganya, untuk hari itu gitu, bukan untuk ke masa depan, atau enggak misalkan didagangkan, disimpan atau diperdagangkan, tidak. Karena apa? Nah, kalau dari tahap tradisional ini yaitu mata pencahariannya, contoh misalkan mata pencahariannya sebagai petani. Nah, dia tuh memenuhi bahan pokok untuk hari itunya aja gitu. Terus juga ada yang namanya sistem barter, masih jual belinya tuh kalau tradisional masih sistem barter gitu. Barter dalam arti barang, contoh misalkan beras dibarter dengan tepung, atau misalkan beras diganti dengan sayur. Jadi itu masyarakatnya saling melengkapi satu sama lain. Terus tradisional dari segi teknologinya itu belum ada ya, cuman belum mengenali ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, oke, lanjut. Ada tahap yang kedua yaitu tahap the precondition for take off, yang dimana prakondisi lepas landas. Nah, di sini mulai ada kemajuan ya. Yang pertama, mulai bergeraknya sistem industri produksi walaupun masih tetap terkendala lambat. Terus ada campur tangannya dari pihak luar yang membawa perubahan ke arah kemajuan. Terus pergerakannya itu masih terbatas pergerakannya. Nah, di mana di prakondisi lepas landas ini kan peralihan dari tradisional ke berkembang ya, prakondisi lepas landas, yang dimana adanya pendirian pabrik-pabrik industri. Terus ada yang namanya peningkatan di bidang permodalan, terus ada peningkatan dalam pertanian. Jadi yang dahulunya tradisional itu masih digunakan untuk sehari-hari, itu bisa digunakan untuk kedepannya bagaimana. Terus ada campur tangan dari luar. Nah, campur tangan dari luar ini maksudnya ada pendanaan asing gitu, pendanaan dari luar ya, investor. Terus ada adanya sedikit perubahan gitu yang mulai muncul di prakondisi lepas landas ini. Terus tahap ketiga itu ada the take off, tahap lepas landas, yang dimana di tahap lepas landas ini sudah mulai tersingkir hambatan-hambatan yang ada di tahap-tahap sebelumnya. Terus adanya investor
asing, ada investor-investor yang semakin meningkat di suatu negara itu. Terus adanya pengembangan pabrik, pengembangan produksi itu semakin meningkatkan. Terus adanya penemuan-penemuan baru, contoh misalkan yang awalnya di pertanian itu ketika kita mau bajak sawah itu menggunakan kerbau, itu ada di tahap tradisional kan. Namun ketika di lepas landas ini mulai ada kemajuan teknologi gitu. Contoh misalkan menggunakan traktor yang untuk membajak sawah. Terus mulai dari produksi pertanian juga semakin meningkat dengan adanya perkembangan teknologi, maka produksi pertanian juga semakin meningkat begitu. Terus ada lagi yang namanya peningkatan pertumbuhan dari setiap daerah di negara itu. Terus semakin meningkatnya juga pendapatan nasional, terus ada perubahan dari ekonomi juga, terus namun juga ada yang beberapa kemajuan di bidang teknologi gitu. Oke, selanjutnya yang tahap keempat itu ada the drive to maturity, menuju kedewasaan, yang dimana menuju kedewasaan ini kemajuan itu semakin berkembang ya. Teknologi itu semakin berkembang, terus ada investor juga semakin meningkat, terus pendapatan dari daerah atau pendapatan nasional juga berkembang meningkat, terus ada pertambah penduduk juga tidak bisa terhindari, terus ada perekonomian secara global, ada bentuknya kerjasama antara negara A dengan negara B. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Karena apa? Negara-negara yang berkembang itu belum bisa mengurusi negaranya sendiri, pasti ada bentuk kerjasama dengan negara lain. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dari negara itu sendiri. Terus yang selanjutnya produksi dari hasil masyarakat itu sudah mulai diekspor ke luar negeri. Karena apa? Ketika sebelumnya kan tahap-tahap sebelumnya masih untuk keperluan di dalam negeri kan. Namun ini udah mulai diekspor keluar begitu. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi itu semakin berkelanjutan, terus pemerataan teknologi juga semakin diratakan di berbagai daerah. Terus ada beberapa pembangunan yang gak hanya difokus satu titik saja. Contoh misalkan hanya di bidang infrastruktur, enggak. Ada di teknologi dikembangkan, di infrastruktur diluaskan, semua aspek-aspek atau sektor-sektor tuh mulai diluaskan. Oke, selanjutnya itu ada tahap yang terakhir, tahap yang kelima, yaitu the age of high mass konsumsi, yang dimana zaman konsumsi massal yang tinggi. Nah ini memang tahap kelima ini ya tahap sebagai harapan semua negara ya, yang dimana indikatornya kedepannya itu negara itu dia bisa memproduksi untuk negaranya sendiri gitu, tanpa ada bentuk kerjasama dari pihak luar atau kerjasama dengan negara-negara lain, yang dimana karena memang untuk mencapai tahap ini perlu adanya pengembangan. Jadi contoh misalkan produksi yang awalnya dia produksi untuk diri sendiri, untuk negaranya, terus diekspor, terus karena jikalau memang sudah mencukupi, ya dia bisa untuk memproduksi untuk negaranya aja tanpa ada ekspor keluar. Jadi ibaratkan tidak ada campur tangan dari pihak luar. Kayak contoh misalkan negara Indonesia dalam dalam pembuatan mie atau dalam pembuatan apapun itu kan ada bentuk kerjasama di pihak luar kan, untuk contohnya bahan pokok ya, gandum. Salah satunya gandum kan masih ada keperluan dari negara luar kan. Jadi untuk mencapai tahap ini perlu
sampai bisa jadi 40 sampai 60 tahun ke depan untuk mencapai tahap pembangunan ini. Terus ada juga meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa. Terus ada peningkatan atas belanja-belanja jasa kemakmuran. Jadi negara yang memproduksi tujuannya apa? Tujuannya untuk masyarakat. Terus lapangan pekerjaan terbuka luas untuk masyarakat, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Karena di negara itu sendiri, kalau misalkan di tahap kelima ini, itu segala bentuk kebutuhan konsumsi untuk masyarakat tuh bakal terpenuhi di suatu negara itu, dengan syarat ya dia mampu, negara itu mampu mengurusi negara itu sendiri, produksinya macam-macam dan berbagai macam-macam gitu. Itu dari oleh karena itu dapat kita lihat ya perbedaan tahap-tahapan dari 5 tahap pembangunan menurut Walt Whitman Rostow, dimana yang pertama tadi ada tahap tradisional, yang kedua itu ada tahap lepas landas, ada tahap prakondisi lepas landas, yang ketiga itu ada lepas landas, yang keempat juga ada bergeraknya menuju kedewasaan, dan yang kelima ada zaman konsumsi yang massal secara tinggi. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Maaf jika terdapat salah pengucapan, salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.